Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan segala puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Akmal Hidayat SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang World Based Learning atau WBL. Pertama-tama, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Hilyatul Jannah, yang kedua Mirnawati, yang ketiga Rahmayani, yang keempat Tulfani Rahmadini, yang kelima Desi Jusma, yang keenam Nasrullah saya sendiri, yang ketujuh Cecilia Priel, yang ke-8 Mustalifah Yusuf, yang ke-9 Widya, yang ke-10 Jendri Krisno, yang ke-11 Masuk Arya Fatanilla, yang ke-12 Beni Anneke Librero, dan yang terakhir Juandi. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai World Based Learning, silakan simak video pembelajaran yang akan kami sajikan berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi World Basic Learning. Menurut Departemen Pendidikan Nasional 2003, mengemukakan bahwa belajar berbasis kerja atau World Basic Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis sekolah, bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya, dan berbagai aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa. Sedangkan menurut Bern dan Erikson 2001 menegaskan bahwa pembelajaran berbasis kerja atau seperti tempat kerja terintegrasi dengan materi di kelas untuk kepentingan para siswa dalam memahami dunia kerja. Selanjutnya yaitu prinsip World Basic Learning. Yang pertama, pembelajaran di tempat kerja dengan pembelajaran berbasis kelas. Pembelajaran berbasis kerja adalah subset atau inti dari pembelajaran berbasis pengalaman. Namun dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, WBL mengacu pada pembelajaran yang terjadi melalui pekerjaan nyata. Yang kedua, WBL membutuhkan tutup kolaborasi antara Institut Pendidikan Kejuruan, tenaga kerja pasar, dan perencana kurikulum. Yang ketiga, prinsip dasar WBL merupakan berpartisipasi dalam organisasi, struktur program, dan orang-orang yang terlibat. Selanjutnya ada karakteristik Work-Based Learning. Menurut Work-Based Learning Guide Morley 2010, karakteristik pelaksanaan program Work-Based Learning yaitu: pertama, program dikoordinasikan oleh koordinator yang qualified dan memiliki dedikasi. Yang kedua, pembelajar mengikuti program berdasarkan sikap, kebutuhan, interest, dan tujuan okupasi yang jelas. Yang ketiga, tempat-tempat pelatihan di tempat kerja dikembangkan oleh koordinator untuk menyediakan pengalaman on the job atau di tempat kerja. Yang keempat, kesepakatan atau perjanjian pelatihan tertulis dan rencana-rencana pembelajar perseorangan dikembangkan secara cermat dan disetujui oleh pengusaha atau pemilik perusahaan, sponsor pelatihan, pembelajar, dan koordinator. Lanjutan dari karakteristik Work-Based Learning.
Selanjutnya, aturan-aturan yang dikembangkan ditentukan secara jelas dan tanggung jawab yang tepat diukur dari pedoman atau panduan program. Selanjutnya, aktivitas evaluasi memungkinkan para koordinator guru untuk memonitor program. Selanjutnya, komite penasehat untuk menyeimbangkan aspek gender, etnik, komunitas okupasi, memberi saran, dan penugasan dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Selanjutnya, bimbingan karier yang dilakukan mencakup informasi-informasi tentang okupasi-okupasi tradisional dan non-tradisional. Selanjutnya, tempat-tempat pelatihan work-based learning melekat atau mengacu pada ketentuan hukum negara bagian ataupun federal dalam hal praktik-praktik ketenaga kerjaan. Baik, lanjutan dari karakteristik work-based learning yaitu waktu yang cukup atau minimum 1,5 jam per minggu per orang disediakan untuk koordinator guru untuk mengadakan koordinasi dan supervisi. Para koordinator guru menyediakan kontrak yang diperluas untuk membantu para sponsor pelatihan, pengembangan rencana pelatihan, memperbaharui catatan, mensupervisi pembelajaran dan menangani atau mengembangkan program atau kegiatan. Para penasehat atau pembimbing dan koordinator guru bekerja sama secara erat dalam upaya pelaksanaan WBL, dan hasil studi tindak lanjut yang diadakan oleh koordinator guru dan pembimbing dimanfaatkan untuk meningkatkan program dan rencana ke depannya. Manfaat work-based learning bagi peserta didik. Yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran kelas baik akademik dan teknis dalam pengaturan dunia nyata. Yang kedua, membangun hubungan yang jelas antara sekolah dan pekerjaan. Ketiga, penilaian minat bakat dan kemampuan mereka sambil belajar tentang kemungkinan karir yang tersedia. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja pasca kelulusan, menilai dan memahami tentang ekspektasi di tempat kerja. Yang kelima yaitu mengembangkan kebiasaan praktik dan perilaku positif yang terkait dengan pekerjaan, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan persoalan yang ada. Dan yang keenam yaitu pembentukan kontak profesional untuk pekerjaan di masa depan. Manfaat work-based learning bagi industri. Yang pertama yaitu meningkatkan calon karyawan yang terampil. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan atau mempertahankan karyawan di suatu perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya pelatihan atau rekrutmen. Yang keempat, peluang pengembangan untuk tenaga kerja saat ini. Yang kelima, pengembangan proyek baru dengan bantuan peserta didik. Yang keenam, keterlibatan dalam proses pengembangan kurikulum. Dan yang ketujuh, kesempatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun manfaat work-based learning bagi sekolah, yaitu yang pertama, memperluas kurikulum dan fasilitas pembelajaran. Yang kedua, mengekspos peserta didik untuk mengetahui peralatan, teknologi, dan teknik tercanggih. Ketiga, memenuhi kebutuhan populasi peserta didik yang beragam. Keempat, membuat pendidikan lebih relevan dan berharga bagi peserta didik. Kelima, meningkatkan upaya pengembangan sekolah dan tingkat retensi peserta didik di sekolah. Keenam, mengurangi kepadatan penduduk dengan memanfaatkan situs pembelajaran di luar sekolah. Dan yang terakhir, menyediakan alternatif untuk membangun ruang kelas dan laboratorium tambahan untuk mengakomodasi pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya, manfaat work-based learning bagi masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan kolaborasi dan kerjasama antara sekolah, pengusaha, dan masyarakat. Yang kedua, mendorong rasa hormat, toleransi, dan pengertian di antara berbagai kelompok. Yang ketiga, berkontribusi untuk membangun ekonomi lokal yang lebih produktif. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan pada sistem sekolah sebagai hasil praktis dan bermanfaat untuk diamati. Singkat work-based learning. Proses pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kerja mengacu pada model DIS and Cray, yang dimana meliputi yang pertama yaitu pembelajaran yang langka mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis pengajaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Selanjutnya itu merumuskan tujuan performasi. Selanjutnya itu mengembangkan butir-butir teks acuan patokan, mengembangkan strategi pengajaran, mengembangkan dan memilih material pengajaran, mendesain formatif, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu merevisi atau mendesain dan melakukan evaluasi sumatif. Kelebihan work-based learning. Yang pertama, aplikasi pembelajaran kelas dalam pengaturan dunia nyata. Yang kedua, pembentukan hubungan antara sekolah dan pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan dalam pemikiran kritis, penalaran analitis, dan kemampuan logis. Yang keempat, perluasan kurikulum dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima,
memenuhi beragam kebutuhan pelajar. Yang keenam, menciptakan tenaga kerja masa depan yang berbakat dan terampil. Yang ketujuh, mengurangi waktu dan biaya pelatihan prajabatan. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran siswa akan peluang karir. Yang kesembilan, menjadikan pendidikan relevan dan bernilai bagi konteks sosial. Yang ke-10, latihan membangun komunitas untuk ekonomi produktif. Penerapan work-based learning di Indonesia yang pertama, pembelajaran sistem ganda atau PSG. Ada pula pembelajaran sekolah menengah kejuruan atau SMK. Untuk saat ini adalah pembelajaran dengan pola pendidikan sistem ganda atau disebut juga dengan dual responsibility. Sistem ini berusaha mengintegrasikan kepentingan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan, baik pengetahuan, keterampilan maupun etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Asumsinya, sekolah menengah kejuruan adalah lembaga yang dipercaya pemerintah dan masyarakat dalam mencetak tamatan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dunia usaha dan dunia industri. Baik, lanjutan dari penerapan work-based learning di Indonesia, yaitu pembelajaran praktik kerja industri. Praktik kerja industri adalah bentuk dari pengembangan yang dapat dilakukan lembaga sekolah menengah kejuruan dalam meningkatkan keterampilan yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran di sekolah. Praktik kerja industri sendiri merupakan bentuk awal kerjasama yang dilakukan oleh sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menumbuh kembangkan budaya industri ke siswa yang telah mengikuti program tersebut. Pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan, program wajib yang harus dilakukan adalah praktek kerja industri. Implementasi work-based learning. Adapun terkait implementasi model ini, Siswanto 2011 mengutip, Work-based learning guide menyebutkan berbagai bentuk atau model work-based learning, diantaranya program magang atau apprenticeship opportunities, kepenasehatan karir atau career mentorship, pengalaman kerja kooperatif atau cooperative work experience, kredit belajar yang diakui atau credit for prior learning CPL, masa pembelajaran atau internship, kerja terdampingi atau job shadowing, praktik kerja atau praktikum, kewirausahaan berbasis sekolah atau school-based entrepreneurship, belajar memberi pelayanan atau service learning, externship guru atau teacher externship, persiapan pendidikan vokasi atau TEACH prep, organisasi mahasiswa vokasi atau vocational student organization, pelayanan sukarela atau volunteer service, dan kunjungan lapangan atau worksheet field trip. Berikutnya, model-model pembelajaran work-based learning. Yang pertama, role playing mendatangkan. Yang kedua, model pekerja ke kelas. Yang ketiga, studi lapangan kerja. Yang keempat, aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, itulah tadi penyajian materi mengenai work-based learning yang telah kelompok kami sajikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyajian video pembelajaran yang kami berikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.